Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah. Amma ba'du, para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat bisikan dari langit, malam ini adalah masih malam-malam bulan suci Ramadan, di mana Ramadan itu membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan mengekang para setan-setan. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Selain itu pula juga ada dua kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Pertama adalah ketika waktu berbuka puasa, orang-orang yang berpuasa itu akan mengalami kebahagiaan yang begitu luar biasa. Dan kedua, ketika di akhirat nanti, ketika bertemu dengan wajhullah dan wajah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai geopolitik Malaysia dan geopolitik Indonesia. Melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi pada saat ini, bagaimana jangan sampai orang-orang Indonesia ini atau orang-orang Malaysia mau dijadikan budak oleh para imigran-imigran. Karena kenapa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini, nenek moyang kita dahulunya bertumpah darah, melakukan perjuangan yang sangat luar biasa. Memang banyak juga orang-orang pribumi itu yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri, tapi jauh lebih banyak orang-orang Nusantara yang disiksa, yang dijajah, yang dirampas kebahagiaannya, yang dirampas haknya oleh para penjajah daripada orang-orang yang berkhianat. Karena sampai kapanpun pengkhianat itu akan selalu dikenang, akan selalu ditulis dalam sejarah, tercatat dalam sejarah bahwa pengkhianat akan selamanya akan dianggap picik dan dianggap sebelah mata oleh para generasi bangsa ini. Jangan sampai orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan Belanda misalkan di Indonesia ini, kalau di Malaysia itu kan Inggris, lalu turun-temurunnya anak-anak generasinya, anak-anak turunannya itu mengklaim atau mengaku bahwa kakek nenek moyang mereka lah yang dulunya berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan Malaysia misalkan. Jangan sampai pengubahan sejarah ini terjadi, apalagi terus-terusan terjadi, karena sakit hati kita. Kakek nenek moyang kita itu hanya sekitar 2 generasi, 3 generasi, 4 generasi, paling tinggi itu 7 generasi. Sehingga luka bekas, rasa sakit, bagaimana kakek nenek moyang kita dulunya itu dipekerjakan paksa oleh para penjajah yang bekerja sama dengan para imigran yang didatangkan. Lalu para anak cucu para imigran tersebut mengklaim bahwa Indonesia dulu dimerdekakan oleh para kakek nenek moyangnya. Ini adalah sesuatu yang sangat suluh adab, dan juga sesuatu yang sangat durhaka kepada generasi anak bangsa ini, yang mana nenek moyangnya, kakek moyangnya bangsa ini dulunya berjuang mati-matian untuk mempertahankan atau untuk memiliki kejati dirian bangsa ini agar lepas dari perbudakan atau penjajahan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya belajar sejarah secara betul-betul, karena kalau kita belajar ilmu fikih sudah jelas pendapat-pendapatnya itu seperti Imam Syafi'i misalkan, tidak bisa dirubah-rubah karena banyak periwayatan dan memang kaul-kaul itu, pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal itu memang sudah dianggap sesuatu
yang tercantum dalam penulisan murid-muridnya, sehingga tidak diragukan bahwa pendapat itu adalah pendapat Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sama halnya dan kita belajar tentang ilmu gramatika Arab misalkan, atau tentang ilmu nahwu misalkan, memang itu kalau fi'il ya ada 3, fil madhi, fil mudhari', fil amar, itu sudah sesuatu yang telah tertera dan tertulis dari generasi ke generasi. Itu tidak ada campur pautnya dengan hal-hal yang berbau politis. Atau kalau kita belajar misalkan tentang ilmu tauhid misalnya, sudah jelas bahwa pendapat Mu'tazilah begini tentang makhluk, tentang Tuhan, tentang Al-Quran. Pendapat Asy'ariyah begini tentang makhluk, tentang Al-Quran. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang sejarah misalkan, sejarah ini adalah sesuatu yang rumit, kadang-kadang ditulis oleh suatu kepentingan kelompok tertentu untuk menjadikan kelompok tertentu di masa depan menjadi pahlawan atau menjadi sesuatu yang dia patut diabadikan untuk dikenang kebaikan-kebaikannya. Banyak sesuatu sejarah tersebut ditulis oleh para pemenang. Di Indonesia sendiri ini justru sejarah-sejarah yang benar itu dibawa ke Leiden, dibawa ke Belanda, ke Amsterdam, bahkan ada di Jerman. Di Jerman justru kita seringkali diberikan sejarah-sejarah ciptaan penjajah yang ditulis oleh penjajah untuk mengelabui generasi anak bangsa ini bahwa Belanda itu tidak terlalu menyiksa pada kakek nenek moyang kita. Memang betul, tapi jangan lupa kekayaan alam, kebebasan untuk berpikir, kemajuan kita ini tersendat sangat lama, karena sekitar 350 tahun Belanda itu bercokol di bumi Nusantara, justru tidak memberikan sumbangsi kemajuan dalam hal-hal pikiran-pikiran, wawasan dan masa depan Indonesia ini. Hanya membuat negeri ini, bangsa ini lamban dalam hal-hal kemajuan bersifat objektif, yang bersifat produktif. Sehingga kita harus mampu belajar tentang sejarah, bagaimana para tokoh-tokoh pengkhianat sebelumnya yang didatangkan oleh Belanda dari Yaman, yang didatangkan oleh Belanda dari Cina. Itu harus kita ketahui bersama bahwa tidak semuanya orang dari Cina itu jahat, karena memang dahulu itu Cina ini ada orang-orang yang sudah Islam. Di Indonesia ini sudah Islam. Di masa Laksamana Chingho saja, Laksamana Chingho ini kan orang-orangnya kubilaikan. Ini sudah banyak Islam Cina itu di Indonesia. Hanya di kemudian hari Islam Arab itu sudah banyak di Indonesia yang sangat memperjuangkan perjuangan orang-orang Nusantara ini. Hanya di kemudian hari Belanda untuk menghancurkan lebur